saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyanyikan sebuah pujian yang mengajak kita semua untuk datang kepada Tuhan dan sujud di bawah kaki-Nya. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, sesungguhnya tidak ada orang yang kuat di dunia ini. Tidak ada Superman. Ya, Superman itu hanya ada dalam film. Jadi saudara sekalian, saya mengajak kita hari ini untuk menyadari bahwa kekuatan kita hanya datang dari jaminan firman Tuhan. Kalau Tuhan sudah menjamin kita dengan firman-Nya dan Ia sendiri mengatakan demikian, maka jangan pernah takut menghadapi segala macam masalah, pergumulan dan tantangan hidup di dunia ini. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak karena ada jaminan firman Tuhan yang luar biasa untuk hidup kami. Dan kami berdoa supaya kami ditolong oleh Tuhan hari ini dan tidak pernah takut menghadapi segala tantangan hidup di tengah-tengah dunia ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari kita mendengarkan firman Tuhan hari ini dari Perjanjian Baru, Injil Matius pasal 28 ayat 18. Matius 28 ayat 18, demikian bunyi firman Tuhan. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Amin. Inilah penghiburan yang luar biasa bagi hidup kita saudara sekalian, terutama hamba-hamba Tuhan. Karena ini disampaikan kepada para murid menjelang dia naik ke surga. Saudara pemirsa, saya mengajak kita hari ini, mari mata kita fokus kepada Tuhan. Jangan pernah mau dialihkan oleh iblis. Mata kita ini lihat fokus kepada Yesus. Yesus yang mana ini? Yesus yang sudah bangkit mengalahkan maut. Ada 3 hal yang tidak bisa diatasi oleh manusia. Tidak sanggup, tidak ada seorang pun yang sanggup mengatasinya. 1 apa? Dosa. Kenapa? Kita ini keturunan Adam dan Hawa. Kita ini punya gen dan DNA dosa. Yang kedua apa? Serangan atau belenggu kuasa iblis. Nah,
Karena iblis tidak bisa kita serang dengan senjata, dengan pedang, atau dengan tombak, atau dengan tembakan senjata. Ya, karena dia makhluk roh. Cara kita melawannya ialah dengan cara rohani. Dan itulah tadi jaminan firman Tuhan. Yang ketiga apa? Yesus sudah bangkit dan antara orang mati, mengalahkan maut. Jadi 3 hal yang tidak bisa diatasi manusia itu sudah dimenangkan oleh Tuhan Yesus. Dan inilah firman-Nya. Katanya, kepadaku tadi ya, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Kenapa begitu? Yesus itu bukan Tuhan, dia Tuhan. Tetapi waktu dia datang ke bumi ini, dia menjadi manusia. Manusia sungguh-sungguh. Oleh karena itu dia, waktu dipaku di kayu salib, dia berdarah. Dia menderita, dia kesakitan. Karena dia sudah menjadi manusia. Tetapi setelah dia bangkit dan antara orang mati, dia tidak terikat lagi kepada ruang dan waktu. Dia bisa berada satu tempat yang sama, ya, tempat yang berjauhan pada tempat yang sama dia bisa hadir. Dia menjadi Tuhan yang maha hadir. Dia kembali kepada tubuh kemuliaannya, bisa tembus tembok, saudara sekalian. Jadi itulah yang saya ajak kita hari ini untuk benar-benar menyadarinya. Baik, saya akan tambahkan lagi dengan jaminan yang lain. Lukas pasal 10 ayat 17. Saya paling suka ayat ini. Pasal 10 ayat 17. Demikian bunyi firman Tuhan, Lukas 10:17. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Demi nama siapa? Demi nama Yesus. Setan-setan memang banyak setan. Ya. Kalau sudah ikut belajar di kursus kami, kita mengenal ada 7 setan. Dari mana kita tahu itu? Dari roh yang merasuk Maria Magdalena. Nanti silakan baca dalam Lukas pasal 8 ayat 1 sampai 3. Rohnya apa? Yang komandannya namanya roh Lucifer. Yang kedua namanya Mammon, dewa uang. 3 namanya Asmodeus, dewa hawa nafsu. Yang keempat roh Lewiatan, dewa iri hati, dengki dan cemburu. Jadi ada yang mengendalikannya, saudara sekalian. Kemudian yang kelima roh Baalsebub, roh rakus serakah. Yang keenam roh setan, itu roh kemarahan, emosional, sadis, sangar. Dan yang ketujuh ialah roh apa? Roh Belpegor. Roh Belpegor itu apa? Malas, ya, bebal, ya, mau dinasihati, melawan. Nah, itu namanya roh Belpegor. Jadi ingat, 7 roh ini sudah dikalahkan oleh apa? Nama Yesus. Jadi mari kita hari ini betul-betul penuh dengan nama Yesus, sehingga kita berani mengucapkan apa? Nama Yesus, dalam nama Yesus, untuk mengusir setan. Itulah tandanya kita sudah memiliki Tuhan Yesus. Yesus yang mana tadi? Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati. Yesus yang kepadanya telah diberikan segala, ingat, segala kuasa di sorga dan di bumi. Niscaya pastilah kita akan mengalami kemenangan hidup dalam perjalanan kita mengikut Tuhan sampai di ujung jalan nanti. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa.
Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang baru kami dengar. Kami berdoa supaya semua anak-anak-Mu, pemirsa dan jemaat yang menyaksikan program ini betul-betul meyakini bahwa di dalam diri mereka, ketika mereka terima Yesus yang penuh dengan kuasa di sorga dan di bumi. Dan kami punya nama Yesus yang mampu menghancurkan segala kuasa, setan-setan takluk kepada nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.